anak tangga. Anak tangga judulnya, supaya ada anak tangga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di kampung itu, di rumah-rumah panggung ada anak tangga. Menurut tradisi, biasanya ganjil. Papa tua, kenapa ganjil? Anak tangga. Harus ganjil. Akhirnya khutbah ini jalan. Ada yang tahu kenapa harus ganjil? Siapa tahu ada yang diceritakan orang tua. Jangan-jangan ini kemudian kita pelihara saja tanpa jelas. Kalau di Batak ada juga anak tangga harus ganjil. Ganjil juga. Oh, enggak ada. Tidak pakai tangga. Enggak ada mitosnya. Oh iya. Kalau di Seko, Pak? Kalau dia cukup, berarti kita sudah pasrah dengan kehidupan itu, sudah merasa bahwa dia itu apa lagi kalau sudah cukup. Kalau dia ganjil berarti perlu ada penambahan. Iya. Sudah ditafsirkan toh, walaupun belum dititipkan orang tuanya bahwa alasan dari ganjil itu adalah ini. Adakah yang lain? Pemasa Toraja, Pak Markus? dengan jumlah yang kena kemungkinan pro. Jadi ada lebih supaya nanti tidak akan pernah sama kemungkinan. Tapi ada dua opsi yang memang saya pahami. Saya hanya bilang tidak rugi tinggalkan Toraja. Silakan Pak. Malah baru tahu. Iya. Bahkan ada tingkatannya. Kalau ganjilnya 3, kenapa 3? Harus dipaksa jadi 3 untuk beberapa rumah. Harus dipaksa menjadi 7 dan 9 dan seterusnya. Karena sebuah filosofi bahwa melangkah dalam rumah bagian yang mencukupkannya. Tapi yang saya mau katakan bukan itu. Yang saya mau katakan adalah anak tangga yang paling pertama. Entah berapa tangga, tapi anak tangga pertamalah start awal dari seluruh tangga-tangga itu. Seseorang harus menginjak tangga yang pertama untuk melangkah ke tangga yang lebih tinggi. Sekarang ini ada banyak orang yang tidak mau berada di tangga yang terendah. Pingin rasanya ada di tangga, di top leader, tangga yang ke-9 atau tangga yang ke berikutnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, itu kalau dalam bahasa daerah dibilang lasoeran, anak. Aso itu anak, jadi tidak semua itu kotor, anak. Anak artinya memang rendah dari semua, tempat paling terendah. Yang saya mau katakan dari renungan ini adalah merendahlah serendah-rendahnya, sehingga tidak ada lagi orang yang bisa merendahkanmu. Jadilah anak tangga paling pertama, tapi dia menjadi yang terendah. Harusnya karena dia pertama, wah tidak, saya mau di atas karena saya anak pertama, saya yang pertama bikin ini gereja, saya yang pertama pembuka di sini, saya yang pertama jadi pendeta di sini, saya yang rendah hati. Seperti padi, semakin berisi, semakin merunduk. Merasa lebih sempurna, merasa lebih pintar,
merasa lebih kuat, merasa lebih hebat, merasa lebih dari yang lain, membuat seseorang susah untuk menerima kritikan. Kalau kita merasa lebih dari orang lain itu yang kemudian membuat kita susah menerima masukan-masukan. Itulah tadi kemudian alasan ganjil itu menjadi filosofi kehidupan kita. Kenapa? Karena tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Kita kembali kepada pembacaan kita. Pembacaan kita ini berbicara tentang ada 2 anak. Itu yang saya mau perkuat. Anak yang pertama ketika disuruh bapaknya dikatakan iya, tapi tidak pergi. Anak yang kedua dia bilang tidak, saya tidak mau. Tapi menyesallah ia, lalu pergi. Yang sopan, manis di bibir, tetapi tidak melakukan kehendak bapaknya, atau tidak pergi. Manakah di antara 2 anak ini yang melakukan kehendak bapaknya? Yang tadi sopan, iya saya mau pergi, tapi tidak pergi. Tadi yang menolak tidak, tapi kemudian pergi. Mana yang melakukannya? Pasti kita katakan yang pergi, sekalipun tadi dia menolak. Menyesallah ia. Alasan untuk melakukan kehendak bapaknya, perintah bapaknya adalah alasan penyesalan. Kesadaran bahwa dia sudah bersalah. Kesadaran bahwa dia sudah melanggar keinginan bapaknya sehingga dia pergi. Dan saya sangat yakin sekali bahwa ketika dia pergi ke kebun bapaknya, dia akan melakukan apa yang diperintahkan bapaknya dengan tulus ikhlas. Kenapa? Karena dia merasa sedih. Dalam penyesalan dia akan bekerja dan pasti memberikan yang terbaik. Kalau orang pertama tadi juga misalnya contohnya kemungkinan pergi, maka dia akan pergi dengan sembrono. Dia akan pergi saja, mungkin tanpa melakukan apa yang diperintahkan oleh bapaknya. Pelacur-pelacur mendapat kesempatan untuk masuk surga, dan para pemungut cukai dibukakan pintu untuk masuk surga. Kenapa? Karena mereka mengaku, iyo, memang kami ini orang berdosa. Karena sebagai orang berdosa, betapa senangnya kami kalau Nabi bilang Tuhan mau dikasih masuk surga. Sudah jangan mau ke melacur lagi. Tapi sekelompok pelacur juga ada yang tidak bisa masuk surga, yang katakan tidak, tidak pernah kasih melacur. Oh, tidak ada kasih mengut cukai, padahal dia melakukan itu. Dan banyak kesadaran pengakuanlah yang akan menuntun kita untuk masuk ke dalam surga. Bukan karena kita luar biasa, bukan karena kita sempurna, tapi karena kita tahu bahwa tidak mungkin saya masuk surga kalau bukan karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Sombong rohani itu adalah penyakit terbesar yang sulit ditaklukkan sekalipun yang membujukmu adalah Roh Kudus. Sombong rohani. Oh, siapa lagi kalau bukan kami? Siapa lagi yang mau di surga kalau bukan saya? Berbahaya. Mari kita mengakui bahwa diri kita ini tidak layak dan tidak pantas. Dalam perumpamaan tadi ceritakan bagaimana anak itu telah melakukan kesalahan dan dasar untuk melakukan kehendak bapaknya karena dia adalah orang yang sudah berdosa. Pasal itu nggak mau tahu. Ini tidak boleh lagi. Ada banyak orang yang ketika dikritik tidak mengakui dan kemudian tetap mempertahankan itu. Dan itu kerugian bagi diri sendiri. Mengaku kesalahan lalu meminta pengampunan. Yang paling sulit kita menerima kenyataan untuk dikritik dan mendapat memasukkan adalah ketika kita merasa, ikut dukalah. Kau yang mau kasih saya masukan, kau yang mau kasih saya, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita merasa lebih dari. Mari kita belajar pada firman Tuhan di kesempatan ini, bahwa rendah hati dan selalu mau terbuka untuk menerima kritikan itu, lalu kemudian mengakui kesalahan, adalah kunci kehidupan bahagia seseorang. Kalau orang tidak mau dikritik, dia sulit hidup bahagia. Kalau orang tidak mau mengakui kesalahannya, dia sulit untuk gembira dan senang karena dia akan selalu menutupi kesalahan-kesalahannya. Itulah makna dari tertib gerejawi.
Dulu sahabat saya di gereja Toraja, ketika dia sekolah pendeta, dalam perjalanannya sekolah pendeta, pacarnya hamil dan dia harus menikah. Untuk itu dia harus pindah ke STT Makassar, STT Intim. Dalam prosesnya kemudian dia menjadi pendeta. Waktu dia pastoral dia katakan begini, ada orang yang tanya kepada dia, kamu apa juga mau bilang? Saya kira dulu waktu kau kuliah, tahu semua orang bahwa sebelum kalian menikah itu, sebelum kalian menikah, istrimu sudah hamil lebih dulu. Dan apalagi mau bilang sekarang, mau kau juga pastoral? Apa dia bilang? Begini, ini yang saya ceritakan ke mereka. Saya dulu sakit, saking sakitnya seluruh keluarga sedih pada pernikahan saya. Untuk itu saya mau ceritakan kepada orang-orang muda ini, termasuk yang hendak saya pastorali, jangan lakukan apa yang pernah saya lakukan. Cukup ini menjadi pelajaran bagi banyak orang. Saya tidak pernah sembunyi bahwa saya menikah baik-baik, tidak. Dengan jujur dan cerita itu kemudian menjadi cerita yang diterima semua orang. Itulah sebenarnya yang disebut dengan bertobat. Bertobat itu tidak menyembunyikan kesalahan. Tak mentolak pugauka, saya sudah tidak akan bikin keanu. Tidak. Bertobat itulah mengakui kesalahan. Kalau kita sudah mengakui, maka legowo. Orang katakan, oh dulu ini anu. Ya memang betul, dulu saya begitu. Tapi sekarang tidak lagi. Itu yang disebut dengan bertobat. Kunci sebuah pertobatan adalah pengakuan. Orang-orang ahli Taurat akhirnya sulit untuk masuk ke dalam kerjaan sorga. Kenapa? Karena mereka tidak mengakui kelemahannya. Mereka menganggap dirinya lebih baik. Dan mereka menganggap bahwa dia akan masuk sorga, akan masuk dalam kekekalan karena perbuatan baiknya. Kristus mengatakan tidak. Keselamatan itu adalah anugerah yang diberikan kepada semua orang secara cuma-cuma. Dan setiap orang yang menerima anugerah itu harus menyambutnya dengan ungkapan syukur, dengan cara memuliakan Tuhan di sepanjang hidupnya. Jadilah anak tangga pertama. Sekalipun dia pertama, dia tidak harus meminta ditempatkan di tempat yang paling atas. Rendahkanlah dirimu serendah-rendahnya, sehingga apapun kata orang untuk merendahkanmu, engkau tidak perlu lagi direndahkan, sebab tidak ada lagi kata yang dapat merendahkanmu. Kalau semua orang menempatkan dirinya pada tempat itu, maka dia tidak akan tersinggung lagi dengan kata-kata apapun, sebab dia sudah katakan dalam Mazmur Raja, "Annap rampedung napa aku na padang-padang." Saya masih, kalau ada rumput yang masih di bawah, saya paling di bawah. Sehingga kau ludai sekalipun, kau caci maki sekalipun, rumput yang paling di bawah ini tidak akan merasa lagi disakiti. Hanya yang tinggilah yang sering merasa, tidak pantas rasanya, tidak layak kau katakan hal itu kepada saya. Rendah hati dan selalu terbuka untuk dikritik dan mengakui kesalahan adalah langkah bijak dan langkah iman dari orang-orang yang takut akan Tuhan.